Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ananda kelas 3 Aljabar, baik kelas A maupun kelas B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kembali ya, kegiatan belajar mengajar meskipun masih jarak jauh ya, online atau PDR ya, belajar dari rumah. Tetap ya semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat luar biasa. Allahu Akbar. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus selalu bersemangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, karena Allah sudah sangat banyak ya mencurahkan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Termasuk hari ini ya, kita bisa belajar bersama kembali ya di pelajaran atau mata pelajaran PAIBP, dan alhamdulillah kita hari ini nanti akan melanjutkan untuk materi ibadah ya. Setelah kemarin akhlak, insya Allah hari ini kita akan belajar ibadah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang luar biasa ya, utusan Allah, dan tentunya kita berharap ya kita bisa selalu rajin untuk bersolawat ya, berittiba atau mengikuti sunnah-sunnahnya, pesan-pesannya, dan tentunya akhlaknya yang kemarin sudah kita bahas ya. Dan semoga dengan seperti itu kita nanti bisa selamat ya, bahagia di dunia sampai nanti di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda kelas 3 Aljabar SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah berdoa ya, belajar, dan sudah bersiap-siap untuk belajar. Mari kita lanjutkan ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar, membawa keberkahan ya, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dibuka ya, pembuka oleh teman kita ya, siapa? Ya, Nusa dan Rara ya, yang membawakan sebuah senandung ya, nasyid atau lagu ya, lagu yang berisi tentang nasihat-nasihat yang baik ya, tentang apa? Ayo sholat 5 waktu atau ayo sholat wajib 5 waktu. Semoga mengingatkan kita semuanya ya terkait sholat yang merupakan kewajiban kita. Untuk itu ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya Ustaz Sumari akan menyampaikan materi tentang sholat kewajibanku ya. Ananda boleh bisa melihat ya di halaman 58 ya. 58 pelajaran 5 ya, sholat kewajibanku. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah belajar ya, menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah panutanku, idolaku ya, kejujurannya ya, kepercayaan dirinya, kemandiriannya, dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah Rasulullah itu ananda-ananda sekalian mengajarkan ya kita untuk sholat ya. Masih ingat ya waktu Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Nah, makanya mari ya, kalau kita betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, kita harus melaksanakan ya sholat 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum Islam datang itu dulu ya di Jazirah Arab sana, orang-orang Arab jahiliyah di sana nyembahnya aneh-aneh ya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang mungkin menyembah hewan dan sebagainya. Nah, makanya Islam datang dengan dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan Rasulullah Muhammad SAW membawa apa? Di antaranya adalah ajaran sholat. Ya, sholat untuk menyembah siapa? Hanya menyembah kepada Zat yang menciptakan kita semuanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar ya tentang sholat. Ya, kalian bisa membaca juga ya di buku nanti bahwa sholat merupakan tiang agama. Ya, masih ingat ya, sholat itu termasuk rukun Islam. Yang keberapa? Kedua ya, setelah syahadat, mengerjakan sholat, terus apa lagi? Menunaikan zakat, puasa dan haji ya. Makanya dalam hadis masih ingat ya, as-sholatu imaduddin ya, bahwa sholat adalah tiang agama. Yes, masih ingat ya, tiang itu kayak apa? Rumah kita, bangunan-bangunan yang ada, jembatan dan sebagainya ya. Kalau tidak ada tiangnya, tidak mungkin bisa berdiri ya. Termasuk ini juga agama ya. Di antara tiang agama itu biar bagaimana agama Islam nanti bisa berdiri dengan baik ya, dengan kuat, di antaranya adalah tiangnya sholat. Makanya ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lanjutan hadis itu diterangkan, barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, makanya sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak-anak yang beriman ya, kita sebagai orang yang beriman harus menjaga sholat, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat itu sangat penting ya, dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Makanya kita bahas yuk yang A, inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan ya, dan gerakan tertentu yang diawali apa? Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar ya. Yang terus ada gerakan ya, ada ruku ya, i'tidal ya, sujud dan seterusnya ya, dan diakhiri dengan apa? Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itulah sholat ya. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menjaga kita dan seterusnya ya, sudah selayaknya kita bersyukur dan mengabdi ya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mengerjakan atau menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, khususnya sholat 5 waktu yang seperti tadi yang sudah dinasyidkan ya oleh teman kita Nusa dan Rara. Melaksanakan sholat berarti menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ya, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sholat itu harus sungguh-sungguh khusyuk ya, karena Allah, bukan karena yang lain. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Ketika nanti hari kiamat sudah hadir begitu ya, dan semuanya mohon maaf ya, dunia sudah tidak ada, termasuk manusia itu nanti akan dibangkitkan kan di sana ya, di alam kubur sana. Nah, setelah hari kiamat itu nanti semuanya akan dikumpulkan ya, dan ditanya. Amalan yang pertama kali atau dihisab, dihitung itu adalah amalan sholatnya. Nah, makanya ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ya kita betul-betul bisa menjaga, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Ketika nanti Allah menghitung atau bertanya kepada kita tentang amalan sholat, kita bisa menjawabnya dengan baik ya. Dan akhirnya insya Allah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apalagi ini ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kemanfaatannya banyak sekali. Di antaranya adalah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Ya, perbuatan keji mungkar itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak bermanfaat. Makanya dalam hadis as-salatu imaduddin. Ya, tadi kalau as-salatu imaduddin itu adalah salat adalah tiang agama. Kalau salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, apa bunyinya? Innas salata tanha 'anil faksya'i wal munkar, bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terbebas ya dari perbuatan yang tidak bermanfaat, yang buruk. Mari kita jaga salat kita ya dengan sungguh-sungguh ya, khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah terbiasa melaksanakan salat 5 waktu? Insya Allah sudah. Di manakah kalian melaksanakan salat 5 waktu? Bisa di masjid ya, khususnya yang arijal ya, ataupun di rumah. Tapi intinya mari kita laksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Diusahakan tepat waktu, sungguh-sungguh, khusyuk ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dibaca bacaannya dengan baik, gerakannya yang baik juga yang benar, begitu ya. Dan tentunya kita berharap ya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat ya, karena kita mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Baik ananda-ananda kelas 3 Aljabar SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sholat merupakan kewajiban ya yang terdapat dalam rukun Islam dan dibawa oleh Rasulullah, maka kita harus betul-betul menjaga dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentunya ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari ya betul-betul kita berusaha ya untuk bagaimana bisa sholat dengan tepat waktu, dengan baik, benar, khusyuk ya, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti minta tolong ya, bisa diresum atau diringkas materi pokoknya, materi pokok inti dari yang Ustadz Sumari sampaikan ya. Boleh melihat di video ini tulisan-tulisannya, atau boleh melihat buku ya yang tadi sudah Ustadz Sumari sampaikan. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu dulu ya yang dapat Ustadz Sumari sampaikan. Tetap ya pesan Ustadz Sumari, dijaga sholat 5 waktunya ya, zuhur, asar, maghrib ya, isya, subuh ya, dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk dan semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah, dijaga kesehatannya, tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berbuat baik ya, patuh kepada orang tua ya, baik kepada tetangga, pada keluarga. Intinya jaga kebaikan ya di bulan yang baik ini, bulan yang dimuliakan, bulan haram Muharram ya, bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, begitu ya ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustadz Sumari tadi sampaikan, tidak lupa dicatat ya, diresum dan nanti dikirimkan ke Ustadz Sumari. Pesan Ustadz Sumari seperti yang tadi sudah disampaikan ya, selalu dijaga kesehatan, ibadahnya, kebaikannya di rumah, dan semoga bersama keluarga ya semakin bahagia, dan tentunya bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya. Salam untuk keluarga tercinta di rumah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustadz Sumari mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.